Halo guys, welcome back with kelompok 5 lagi bersama kami. Di sini kami akan mengeksplain terkait radikalisme, intoleransi dan upaya menjaga keberagaman di era digital. Sebelum memulainya, perkenalkan saya Benita Aryani. Saya Kapil Wonogiri nomor 1 Firmardito Adi Ramadan. Saya dengan Nahdul Amin. Saya Nova Maida Samosir. Untuk saya dari Purbalingga Wisnu Adi Nugroho. Di sini mengapa penting? Yang pertama yaitu era digital memungkinkan ideologi radikal dan intoleran menyebarkan dengan sangat cepat dan menjangkau audiens yang luas tanpa batasan geografis. Yang kedua yaitu internet memberikan otonomitas yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian, disinformasi, dan hasutan tanpa takut terindikasi atau diminta bertanggungjawaban. Yang ketiga, generasi muda yang tumbuh besar dengan internet dan media sosial sangat rentan terpapar konten-konten radikal dan intoleran. Yang keempat, radikalisme dan intoleransi yang dipicu dan diperkuat oleh platform digital mengancam keberagaman sosial, budaya, dan agama yang menjadikan kekayaan bangsa Indonesia. Memasuki intoleransi merupakan sikap atau perilaku yang tidak mau menerima perbedaan. Orang yang intoleran cenderung tidak menghargai atau menghormati keyakinan, pendapat, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Intoleransi dapat menyebabkan konflik sosial dan menghambat persatuan nasional. Intoleransi sosial di media sosial merupakan respon yang sangat penting terhadap masalah intoleransi yang semakin meningkat di dunia digital. Intoleransi bisa muncul dalam bentuk disinformasi yang disebarluaskan dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Dalam kasus lainnya, pelebaran perbedaan bisa menciptakan polarisasi dalam pandangan politik yang ada gilirannya dapat mengancam stabilitas sosial. Untuk yang selanjutnya ada radikalisme. Untuk radikalisme sendiri adalah suatu paham atau gerakan yang menolak tatanan sosial dan politik yang ada dengan tujuan melakukan perubahan melalui cara kekerasan. Untuk faktor yang mempengaruhi radikal yaitu berhubungan dengan faktor politik dan sosial. Dalam kerangka historisitas manusia di masyarakat, faktor sentimen keagamaan yang berhubungan dengan solidaritas saat ada yang merasa tertindas oleh kekuatan tertentu. Untuk gerakan anti-westernisme tidak bisa dipandang sebagai suatu kesalahan jika dilihat dari perspektif keagamaan. Contohnya radikalisme gerakan reformasi 1998 yang menentang dan menggulingkan rezim Orde Baru. Dampak positif terhadap keberagaman yaitu pertama, akses dan representasi yang lebih luas. Kelompok minoritas dapat mempublikasikan suara, budaya, dan cerita. Yang kedua yaitu digitalisasi naskah kuno atau rekaman tradisi dan bahasa daerah yang memudahkan arsip serta pembelajaran generasi muda. Seperti e-learning memberikan akses murah terhadap materi sejarah, sastra, dan budaya dunia, memupuk saling pengertian. Lalu platform daring yaitu GitHub, Discord, atau forum internasional yang memungkinkan proyek seni, penelitian, dan inisiatif sosial melibatkan peserta dan dari berbagai latar belakang. Untuk selanjutnya itu popularisasi atau echo chamber. Ini memperkuat stereotip, membatasi paparan terhadap perspektif berbeda dan memecahkan kohesi sosial. Yang kedua yaitu penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi. Kemudahan publikasi membuat ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu atau berdasarkan agama, etis, orientasi seksual, dan lain-lain. Cepat tersebar hoax dan misinformasi yang memecah belah. Berikutnya yaitu berita palsu atau misinformasi yang menargetkan identitas kelompok tertentu dapat memicu kecurigaan, prasangka, bahkan konflik antar kelompok. Yang terakhir yaitu radikalisasi dan propaganda ekstrim. Forum tertutup dan kanal tertarget memudahkan didoktrinasi dan perekrutan paham ekstrim yang merusak nilai toleransi.
Yang selanjutnya ada tantangan yang akan datang. Yang pertama, internet dan media sosial memungkinkan ideologi radikal dan intoleran menyebar dengan kecepatan eksponensial, menjangkau audiens global tanpa batasan geografis. Yang kedua, konten radikal dan intoleran seringkali dirancang agar menarik secara emosional dan mudah menyebar, menciptakan dan menyebarkan narasi alternatif yang positif dan menarik dengan kecepatan yang sama merupakan tantangan besar. Yang ketiga, radikalisme dan toleransi seringkali didasarkan pada disinformasi dan hoax yang dirancang untuk memecah belah masyarakat, menstigmatisasi kelompok tertentu dan membenarkan kekerasan. Selanjutnya ada upaya menjaga keberagaman di era digital individu. Yang pertama, terus belajar dan meningkatkan pemahaman tentang isu keberagaman, toleransi, radikalisme, dan intoleransi di dunia digital. Selanjutnya, bagikan konten-konten yang mempromosikan toleransi, persatuan, empati, dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, terlibat dalam diskusi daring dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dari kita dengan sikap terbuka dan saling menghormati. Untuk yang selanjutnya ada upaya menjaga keberagaman di era digital kelompok. Untuk yang pertama yaitu membuat forum daring, grup media sosial atau platform komunitas lainnya yang memiliki aturan jelas tentang toleransi, menghormati perbedaan, dan melarang ujaran kebencian. Yang kedua ada membuat video infografis, podcast, artikel, atau konten kreatif lainnya yang mengedukasi tentang pentingnya keberagaman, bahaya intoleransi, dan cara membangun masyarakat yang inklusif. Untuk yang terakhir, ada memberikan pelatihan kepada anggota organisasi untuk menjadi citizen, jurnalis, atau digital aktivis yang dapat menyebarkan narasi positif dan melawan konten negatif di ruang digital. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan bahwa radikalisme dan intoleransi merupakan ancaman serius bagi keragaman di era digital yang dipercepat dan diperluas oleh karakteristik unik ruang cyber, penyebaran informasi instan, anonimitas, algoritma yang memperkuat polarisasi, dan kemudahan rekrutmen. Daring menciptakan lingkungan yang subur bagi ideologi ekstrim untuk tumbuh dan menyebar. Namun era digital juga menawarkan peluang yang signifikan untuk upaya menjaga keberagaman. Melalui pendidikan dan literasi digital, penyebaran konten positif, pembangunan komunitas inklusif, pemanfaatan media sosial yang bertanggung jawab, serta kolaborasi antar individu, kelompok, organisasi, platform digital, dan pemerintahan, kita dapat secara aktif melawan narasi radikal dan intoleran. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. See you soon. Dah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.